Oke baik teman-teman, kita kedatangan dua tamu teman-teman kita dari sekolah Cahaya Negeri Siti Kalang ya, yang bernama Agustina Siti dan Angelina Borusimbolon. Shalom. Shalom sahabat G dimanapun berada hari ini, semoga Tuhan Yesus tetap memberkati kita. Oke, puji Tuhan. Gimana kabarnya Agustina dengan Angel? Puji Tuhan baik. Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan mendengar sebuah lagu pujian yang akan dipersembahkan oleh adik kita Angelina Simbolon. Nah, dengar-dengar dia ini kelahiran Siti Kalang ya? Iya, Stinjo. Stinjo. Di Cirebon. Stinjo. Iya, Stinjo. Nah, jadi dia akan akan menyapa kita dan akan mempersembahkan lagu pujian bagi Tuhan. Oke, mungkin bisa Angelina mulai. Oke, shalom, selamat sore buat sahabat G dimanapun berada hari ini. Semoga tetap Tuhan Yesus memberkati. Apapun aktivitas kita hari ini, tetap ingat andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Perkenalkan, nama saya Angelina Simbolon. Saya bersekolah di SMTK Cahaya Negeri Siti Kalang. Saya kelas 11. Nah teman-teman, saya beralamat di Lais Rambon. Horas, sobat Lais Rambon dimanapun berada hari ini, yang baru pulang ya mungkin dari ladang. Semoga tetap Tuhan memberikan kekuatan untuk kita. Saya juga ingin menyapa kedua orang tua saya, mama bapak saya. Semoga hari ini tetap Tuhan tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu, Pak, Mak. Tetap bersemangat dalam menempuh hidup. Saya akan mempersembahkan satu lagu pujian untuk Tuhan, yang dari Melita yang berjudul Bapakku yang Baik. Yesus Tuhan tebus hidupku, ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia, ku angkat hatiku bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Yesus Tuhan tebus hidupku, ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia, ku angkat hatiku bersyukur. Ku tenang
disampaikan oleh adik kita Agustina Sihite. Nah, dia akan bercerita lebih lanjut tentang siapa dia lebih lagi, dan dia akan berdoa memimpin kita menyampaikan firman Tuhan yang akan memberkati kita dimanapun kita berada. Pastikan kita membuka hati untuk firman-Nya. Silakan. Shalom Sobat Get FM dimanapun berada. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas lawatan-Mu di sore hari ini Tuhan, di mana Tuhan hari ini kami masih dapat merasakan nafas kehidupan daripada Engkau. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu bertumbuh dan berkembang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, shalom, selamat sore buat Sobat Get FM dimanapun berada. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Agustina Borusihite. Saya dari PLTA. Namun sebelumnya saya akan menyapa saudara-saudara yang ada di PLTA. Horaspar PLTA. Semoga dimanapun sobat para PLTA berada, semoga Tuhan tetap memberkati. Dan juga saya juga ingin menyapa orang tua saya. Mungkin orang tua saya baru pulang dari ladang. Semoga Tuhan tetap memberkati orang tua saya dan selalu memberi kesehatan. Nah, di sini saya akan menjabarkan sebuah firman Tuhan yang bertema menjadi teladan. Nah, di 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Nah, sahabat seiman yang dikasihi Tuhan, menjadi teladan bukanlah suatu hal yang gampang untuk dilakukan. Tetapi itulah yang harus untuk dilakukan seorang muda yang percaya kepada Kristus. Akhir-akhir ini banyak orang muda yang ingin menghabiskan masa mudanya untuk bersenang-senang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Namun itu karena demi kepuasan diri sendiri mereka dan karena keegoisannya, ia akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bagian ini pun tidak sedikit orang percaya yang juga mempraktekkan hal yang serupa dan lupa akan tugasnya sebagai orang percaya yang semestinya menjadi teladan dalam mencerminkan karakter Kristus bagi orang lain. Nah, hari ini mari kita belajar 5 hal penting menjadi teladan melalui firman Tuhan. Yang pertama, dalam perkataanmu. Poin ini sangat tegas dari Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, yang merupakan seorang yang sangat muda sekaligus pemimpin jemaat di Efesus, agar ia memerhatikan setiap perkataannya setiap kali ia berkomunikasi dengan orang lain ataupun jemaat yang ada di sekelilingnya. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ayat 16 ini berarti bukan hanya untuk dituntut untuk menyimpang dari ajarannya, tetapi juga harus menjaga agar tidak berkata kotor seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Hal ini sangat berdampak ketika ia tidak menjadi teladan dalam bertutur kata, maka akan berdampak buruk bagi pelayanannya, bahkan sama dengan tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, pada bagian ini menekankan kepada setiap orang muda yang percaya supaya berhati-hati dalam bertutur kata. Tidak sedikit pun orang yang selalu menggunakan perkataannya untuk menfitnah orang, menjelekkan nama orang yang akhirnya menciptakan permusuhan. Ingat bahwa sebagai kaum Kristen, kita harus selalu menjadi berkat melalui perkataan kita. Nah, yang kedua, dalam tingkah lakumu. Poin ini juga Rasul Paulus menekankan kepada Timotius, anak rohaninya, supaya menjaga tingkah lakunya sebagai seorang muda yang melayani. Yang menjadi keinginan Paulus di sini adalah walaupun Timotius masih sangat muda, tetapi haruslah menjadi teladan dalam setiap tingkah lakunya. Bahkan tingkah lakunya harus mencerminkan karakter Kristus. Nah, pada bagian ini mengajarkan kita bahwasanya tingkah lakunya sangat berpengaruh bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Jika tingkah laku kita mencerminkan karakter Kristus, maka otomatis mendatangkan kedamaian bagi diri sendiri dan orang lain. Nasihat bagi Timotius sebenarnya secara tidak langsung Paulus ingin katakan bahwa dengan sikap atau tingkah laku yang baik terhadap semua orang, maka secara tidak langsung Timotius sedang membawa orang untuk makin dekat dan mengenal Kristus melalui dirinya. Selalu kita perhatikan di berbagai tempat tidak sedikit pemuda yang selalu mencari sensasi untuk diperhatikan atau dipuji. Namun sayangnya adalah sikap atau tindakan yang mereka ambil untuk memviralkan dirinya
dengan hal-hal yang mencerminkan karakter Kristus, namun sebaliknya hal-hal yang konyol. Ingat bahwa lebih baik dikenal banyak orang karena tingkah laku yang terpuji daripada dikenal karena kebobrokan kita. Nah, poin yang selanjutnya dalam kasihmu. Demikian poin ini Rasul Paulus ingin supaya Timotius bukan hanya menjadi contoh melalui perkataan dan tingkah laku saja, tetapi tidak kalah pentingnya juga adalah mengasihi jemaat dan orang lain yang ia temui. Sebagai orang yang percaya, kasih haruslah melekat dalam diri kita. Tidak ada orang yang disebut percaya kepada Kristus jika ia tidak memiliki kasih. Mari buktikan walaupun kita masih muda, tetapi kita punya kasih yang besar. Nasihat ini disampaikan kepada Timotius agar ia mengendapkan kasih dalam pelayanannya, karena hanya oleh kasih banyak orang bisa dimenangkan dan dibawa untuk percaya kepada Kristus. Sebagai orang muda, mari menghidupi kasih dalam diri kita, karena dengan kasih pula kita dapat menyenangkan hati Tuhan dan sesama kita. Sungguh indahnya seorang muda memiliki kasih Tuhan dalam dirinya. Nah, yang selanjutnya, dalam kesetiaanmu. Setia dalam mempertahankan iman kepada Kristus adalah hal yang paling pokok bagi orang yang mengambil keputusan untuk mengimaninya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini yang sangat ditegaskan oleh Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, untuk tetap setia mempertahankan imannya kepada Kristus dan juga tetap setia dalam mengembalakan jemaat yang ada di Efesus. Apalagi di saat yang sama, banyak pengajar-pengajar sesat yang begitu marak, yang berjuang memutarbalikkan kebenaran dan menyesatkan banyak orang pada waktu itu. Ia harus berani menghadapinya dengan iman dan wibawa sebagai hamba Tuhan. Nah, kita sebagai kaum muda yang percaya, kita pun dituntut untuk tetap setia dalam iman kita kepada Kristus. Apalagi di zaman sekarang ini, potensi godaan dan kejatuhan terhadap kaum muda sangatlah besar. Oleh sebab itu, agar kita sebagai kaum muda tetap teguh di dalam Tuhan, maka kita harus setia mengandalkannya, membangun hubungan dengannya melalui doa dan ketekunan akan firman, dan juga berkomitmen untuk menjauhkan diri dari godaan yang berpotensi menjatuhkan kita. Nah, poin yang terakhir adalah dalam kesetiaanmu. Selain keempat poin tersebut, salah satu yang perlu dipegang dalam diri seorang kaum muda adalah kesucian diri. Tidak lupa Paulus juga menekankan poin ini kepada Timotius yang adalah seorang muda untuk selalu menjaga kesuciannya. Nah, kita sebagai orang kaum muda yang sudah percaya kepada Kristus, poin ini merupakan salah satu yang perlu kita hidupi dalam diri kita. Memang tidak mudah, namun mari meminta kepada Roh Kudus untuk membantu kita tetap menjaga kesucian diri kita di hadapan Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis di 1 Petrus 1 ayat 15-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, sahabat seiman yang dikasihi Tuhan, 5 poin tersebut merupakan tugas kita sebagai kaum muda yang sudah percaya kepada Kristus untuk menghidupinya dalam diri kita. Tuhan inginkan agar kita tetap berada di dalam koridornya. Sebagai kaum muda, mari menjadi teladan melalui ke-5 poin tersebut, karena kata firman Tuhan bahwa engkau tidak akan dianggap rendah oleh siapapun, namun sebaliknya akan dihargai dan dijadikan sebagai panutan oleh setiap orang yang ada di sekeliling kita. Sahabat seiman yang dikasihi Tuhan, dari ke-5 poin tersebut, mana yang belum saudara lakukan? Dan apa sih komitmen saudara ke depan agar menghidupi ke-5 poin tersebut? Mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Nah, marilah kita kaum orang muda Kristen untuk menggunakan kesempatan tersebut untuk menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kesempatan yang Engkau berikan pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu berkembang dan bertumbuh di dalam pikiran kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dan telah mengurapi kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Engkau berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, di atas segala permohonan kami, tak luput kami dari segala dosa Tuhan Yesus. Engkau hapuskan segala dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sampaikan pada Yesus dari Melita. Selamat menikmati.
Tuhan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan Nah, shalom buat sobat Get FM. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit kisah saya. Nah, yang pertama-tama saya akan perkenalkan diri. Saya Agustina Sihite. Saya berasal dari PLTA. Saya anak dari 5 dari 8 bersaudara. Dan saya sekarang menduduki kelas 11 di Sekolah Cahaya Negeri Sidikalang. Saya mengambil jurusan teologi. Nah, kenapa saya mengambil jurusan tersebut? Mungkin kata orang itu panggilan Tuhan ya. Namun saya akan bercerita sedikit tentang kisah hidup saya. Bagaimana sih Tuhan menolong saya sampai saya bisa tumbuh di umur yang ke-18 tahun ini. Saya masih diberkati Tuhan. Nah, yang awal cerita saya itu adalah saya dulu sebelum dilahirkan ke dunia ini saya selalu dikatakan tumor atau saya bukan manusia ya dikatakan ya. Namun beberapa orang mengatakan ketika ibu saya mengandung saya di umur 3 bulan dalam kandungan kehamilan orang tua saya itu sangat aneh, terkadang muncul terkadang hilang. Bahkan dokter saja sudah bingung mengatakan kalau saya itu hanya tumor penyakit bukan sebuah janin gitu ya kan. Orang tua saya masih yakin ini pasti anak saya, ini manusia, ini bukan penyakit gitu. Tapi ketika suatu saat orang tua saya membawa saya ke dukun beranak, namun ketika ditelusuri oleh si dukun beranak ini, dia mengatakan bahwa saya itu hanya sebuah penyakit, itu tumor Bu. Itu bukan manusia, dia mengatakan seperti itu. Nah, ibu saya masih yakin ini anak saya katanya, karena kehamilan orang tua saya itu sangat aneh. Tiba-tiba katanya saya dalam kandungan itu tiba-tiba bergerak dan tiba-tiba hilang. Tiba-tiba perut orang tua saya itu menyempes dan tiba-tiba juga ada gitu kan. Nah, suatu saat orang tua saya pergi ke dokter dan dokter menyuruh orang tua saya untuk meminum obat-obat dan sangat banyak. Sampai sekarang mempunyai bawaan lahir di kepala saya. Mungkin itu efek dari obat tersebut. Nah, suatu saat karena orang tua saya sangat yakin, di kampung saya ada sebuah KKR ya, dan juga si pendetanya itu bertanya kepada orang-orang yang datang ke situ, siapa di sini yang mau didoakan? Nah, orang tua saya maju.
orang tua saya mengatakan, saya ingin perut saya didoakan. Saya ingin yang di perut saya itu benar-benar manusia, bukan penyakit seperti itu. Namun si pendeta mengatakan, jika anak ini lahir ke dunia, apakah ibu mau merawatnya sampai dia besar nanti dan menyerahkannya kepada Tuhan di waktu dia di umur 26 tahun. Nah, orang tua saya berjanji, dia mengatakan, saya yakin dan saya ingin merawat anak ini. Namun setelah didoakan, kehamilan orang tua saya muncul dan 3 bulan kemudian saya lahir dengan sehat. Dan orang tua saya menamakan saya Agustina karena saya tepat lahir di bulan Agustus. Dan nama saya Agustina Maranatha. Maranatha yang artinya Tuhan datang kepadaku. Dan begitulah betapa besar kasih Tuhan kepada saya, hingga saya bisa tumbuh sampai di umur ke 18 tahun ini. Dan Tuhan masih memberkati saya dan keluarga saya. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saya untuk melihat dunia yang sebenarnya. Dan saya sangat berterima kasih pada orang tua saya karena orang tua saya tetap menganggap saya ada di dunia ini. Mungkin saya tidak sempurna, tetapi saya yakin saya sempurna di mata Tuhan Yesus. Nah, semoga kesaksian saya menjadi motivasi untuk saudara-saudara semua untuk selalu mensyukuri apa yang kita punya dan jangan pernah bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih.